Shalom. Baik saudara-saudara, kita akan belajar firman Tuhan dan tema hari ini adalah Christ over Satan. Dan ini saudara lihat, ini adalah part yang kedua. Karena saya membahas tema ini dalam 4 kebaktian ini. Part 1 itu pada kebaktian yang pertama tadi, ya. Nah, nanti kalau saudara mau lihat part 1 nanti bisa lihat di YouTube gereja. Teks yang dibahas adalah Matius 8 ayat 28 sampai 34. Kita lihat. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka pun berteriak katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota diceritakannya segala sesuatu juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan dia, mereka pun mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Nah, saudara-saudara, cerita Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan ini itu ada di 3 Injil. Matius, Markus, dan Lukas. Kita hanya membaca yang versi Matius saja. Tapi ada versi Lukasnya, versi Markusnya, dan versi Markus itu lebih panjang dari versi Matius. Nah, supaya kita bisa mendapatkan gambaran yang komplit tentang kisah ini, maka di dalam pembahasan ini saya tidak hanya mendasarkan pada teks Matius yang kita bahas, tapi juga kadang-kadang ke versi Markus maupun versi Lukas. Dan saudara-saudara, kita bisa membahas teks ini dalam banyak hal. Nah, sebenarnya tadi dalam kebaktian pertama saya sudah bahas 1 poin, yakni kasus kerasukan setan. Itu sudah disampaikan pada kebaktian perdana, ya. Nah, sekarang saya akan menyambung pada poin berikutnya, yaitu reaksi setan-setan terhadap Kristus. Maka sekarang fokus kita adalah pada bagaimana reaksi setan ketika berjumpa dengan Yesus. Karena setan-setan merasuk 2 orang yang di Gadara ini. Lalu datanglah Yesus, lalu kita bisa lihat setan di dalam 2 orang itu langsung bereaksi. Nah, kita pada kebaktian ini mau fokus kepada reaksi setan-setan itu terhadap Yesus. Nah, di dalam Injil Lukas diceritakan bahwa setelah Yesus mendarat itu, lalu orang-orang yang kerasukan setan itu datang menemui Yesus dan mereka bahkan tersungkur menyembah. Di Lukas 8 itu, ya. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan. Ketika dia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya. Dalam versi Markus pasal 5 ayat 6. Berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Nah, saudara-saudara, orang ini sedang dirasuk setan. Jadi pasti yang datang atau yang ingin menyembah Yesus di situ, itu bukan orangnya. Orangnya sedang tidak sadar, sedang dikuasai, sedang dirasuk oleh setan. Maka sebenarnya yang datang menyembah Yesus itu boleh dikatakan setan-setannya yang datang menyembah. Nah, pertanyaan kita, mengapa setan itu tiba-tiba datang menyembah Yesus? John Calvin mengatakan bahwa sebenarnya setan tidak mau menyembah Yesus. Tapi Yesus punya kuasa yang begitu hebat, menarik dan memaksa setan-setan sujud menyembah dia. Dan itu menunjukkan bahwa kuasa setan itu di bawah kuasa Yesus. Tetapi ada penafsiran lain yang mengatakan begini, bahwa sebenarnya setannya tidak mau menyembah Yesus. Pada waktu itu orang-orang yang sudah dirasuk setan itu, mereka begitu lihat Yesus, mereka mau menyerang Yesus. Karena memang kalau dari keterangan ayat 28 dikatakan
Mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Kenapa? Karena orang yang kerasukan setan atau setan-setan itu sering menyerang orang yang lewat. Begitu Yesus keluar atau Yesus muncul di sana, setan-setan mau menyerang Yesus. Tapi begitu mereka mau menyerang Yesus, ternyata mereka tidak sanggup menghadapi Yesus. Dan akhirnya terpaksa menyembah. Saya lebih setuju dengan penafsiran ini daripada penafsiran John Calvin yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, saudara-saudara, yang menarik adalah pada waktu setan-setan itu tersungkur di hadapan Yesus, mereka lalu mengeluarkan satu kalimat yang menarik. Ayat 29. Dan mereka itu pun berteriak katanya, apa urusanmu dengan kami hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Saudara-saudara, ini kata-kata setan melalui orang-orang yang dirasuk itu. Apa urusanmu dengan kami hai anak Allah? Adakah engkau mau menyiksa kami sebelum waktunya? Di dalam kebaktian pertama tadi saya mengatakan bahwa kalau Tuhan ngomong itu pasti benar. Kalau manusia ngomong itu kadang benar, kadang salah. Kalau setan ngomong selalu salah. Kalau setan ngomong selalu salah, tidak ada orang mau ikut setan. Lebih bahaya mana orang yang selalu bohong atau orang yang kadang-kadang bohong, kadang-kadang jujur, kadang-kadang bohong, kadang-kadang jujur? Lebih bahaya mana? Kalau kita sudah tahu dia selalu bohong, maka kita tidak mungkin percaya dia. Tapi kalau dia bohong, jujur, 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 bohong, lalu jujur, lalu bohong, bohong, lalu jujur, itu lebih berbahaya. Nah, setan itu tidak selamanya yang dikatakan selalu salah. Kalau setan selalu salah, tidak ada orang mau percaya dia. Tapi setan itu kadang salah, kadang benar. Kadang mengucapkan kata-kata yang salah, kadang-kadang mengucapkan kata-kata yang benar. Dan saudara-saudara, di sini waktu setan-setan berkata kepada Yesus, apa urusanmu dengan kami hai anak Allah? Adakah engkau kemari menyiksa kami sebelum waktunya? Menurut saya di sini setan-setan memang mengatakan hal yang benar. Terutama tentang Yesus. Karena itu saudara-saudara, pada bagian ini saya mau kita melihat dengan teliti apa sebenarnya yang dikatakan setan-setan di sini. Nah, saya mau menjelaskan potongan per potongan. Yang pertama adalah hai anak Allah. Coba lihat ayat 29. Apa urusanmu dengan kami hai anak Allah? Kata-kata ini diucapkan pada Yesus. Itu berarti bahwa setan percaya Yesus itu adalah anak Allah. Bahkan bukan hanya anak Allah. Lengkapnya adalah setan percaya Yesus itu adalah anak Allah yang maha tinggi. Versi Markus pasal 5 dikatakan, apa urusanmu dengan kami hai Yesus anak Allah yang maha tinggi? Versi Lukas, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi. Berarti setan percaya Yesus itu adalah anak Allah yang maha tinggi. Kata yang sama itu diucapkan setan pada peristiwa lain. Di Markus pasal 3. Bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, engkaulah anak Allah. Setan percaya Yesus anak Allah yang maha tinggi. Apakah kata-kata setan ini benar? Benar. Karena Yesus memang adalah anak Allah. Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi. Itu seperti yang dikatakan malaikat pada peristiwa Natal. Juga waktu Yesus dibaptis, Bapa sendiri berkata, inilah anakku. Berarti Yesus memang adalah anak Allah. Maka dalam hal ini saudara-saudara, setan mengatakan Yesus anak Allah, dia benar. Di dalam Lukas pasal 4. Ada kasus kerasukan setan. Di mana kita melihat bahwa setan-setan kenal Yesus. Sebagai yang kudus dari Allah. Hai engkau Yesus orang Nazaret. Aku tahu siapa engkau yang kudus dari Allah. Ayat 41. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak. Engkau adalah anak Allah. Lalu dia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka karena mereka setan-setan tahu bahwa dia adalah Mesias. Setan mengatakan Yesus yang kudus dari Allah.
Setan mengatakan Yesus anak Allah. Setan juga tahu Yesus itu Mesias. Berarti di sini apa yang dikatakan setan itu benar. Karena itu saudara, apa sih artinya Yesus anak Allah? Itu bukan berarti Allah kawin lalu punya anak lalu Yesus itu anaknya. Seperti dipahami oleh orang sebelah. Sampai dengan tegas mereka bilang Allah tidak beranak dan tidak memperanakan. Untuk melawan Yesus sebagai anak Allah. Padahal bukan itu maksudnya. Yesus anak Allah itu tidak secara biologis. Yesus anak Allah itu sama dengan dia adalah Allah. Karena anak Allah itu mempunyai hakikat yang sama dengan Allah. Dalam satu perdebatan dengan seorang mualaf. Dia bilang di Alkitab Yesus tidak pernah disebut Allah tapi anak Allah. Dan anak Allah bukan Allah. Lalu dia tanya semua yang hadir. Sekarang saya tanya kalian, anak presiden itu presiden atau bukan? Lalu mereka bilang bukan. Anak gubernur atau bukan? Bukan. Anak wali kota atau bukan? Bukan. Maka anak Allah atau bukan? Bukan. Allahu Akbar. Giliran saya yang bicara, saya tanya. Sekarang saya tanya kalian. Ya, anak monyet itu monyet atau bukan? Mereka diam. Saat mereka diam tuh saya bentak, jawab. Anak macan itu macan atau bukan? Saya tanya kalian, kalian tuh manusia atau anak manusia? Manusia? Ya, anak manusia? Ya. Kalau kamu bisa anak manusia sekaligus manusia, kenapa dia tidak bisa anak Allah sekaligus adalah Allah? Jadi kalau Yesus anak Allah itu artinya dia punya hakikat yang sama dengan Bapaknya dan karenanya dia juga adalah Allah. Karena itu kalau setan sampai bilang Yesus anak Allah itu artinya setan percaya Yesus itu Allah. Setan percaya Yesus Allah. Setan percaya Yesus adalah Mesias atau Kristus. Setan percaya Yesus itu maha tinggi. Makanya saya selalu bilang bahwa kalau sampai ada orang tidak percaya Yesus Allah atau anak Allah, dia lebih buruk dari setan. Atau dia lebih setani dari setan. Nah saudara-saudara, kalau memang setan itu punya pengertian yang benar tentang Yesus, anak Allah, Allah Mesias, anak Allah yang maha tinggi. Saudara, menurut Injil Yohanes, kepercayaan seperti itu mengakibatkan keselamatan. Lihat Yohanes 20:31. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat. Supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias. Setan percaya itu. Anak Allah, setan juga percaya itu. Supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup di dalam namanya. Ini hidup kekal. Berarti kalau sampai orang percaya Yesus Mesias anak Allah, dia harus dapat hidup kekal. Nah, setan percaya. Kalau begitu setan dapat hidup kekal, setan selamat? Ternyata tidak. Mengapa? Bukankah ayat itu mengatakan bahwa yang percaya Yesus Mesias anak Allah harusnya mendapatkan hidup? Kalau setan percaya demikian, mengapa setan tidak diselamatkan? Mengapa setan tidak mendapatkan hidup kekal? Di dalam surat Yakobus dijelaskan bahwa iman yang benar itu pasti menghasilkan perbuatan yang benar. Yakobus 2. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Tetapi mungkin ada orang berkata padamu, ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadamu imanmu itu tanpa perbuatan. Dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Menurut ayat ini, iman kalau benar, itu perbuatan pasti menjadi benar. Nah, imannya setan, dia percaya Yesus anak Allah benar. Dia percaya Yesus anak Allah maha tinggi benar. Dia percaya Yesus Mesias benar. Tapi apakah itu mempengaruhi hidup setan sehingga setan jadi baik? Ternyata tidak. Setan tetap jahat. Kalau begitu masalahnya di mana? Masalahnya bukan pada pengakuan iman setan itu, tapi rupanya
pengakuan iman setan itu tidak berdampak pada hidupnya. Sehingga biarpun dia mengaku Yesus secara benar, tapi hidupnya tetap jahat. Makanya dia disebut sebagai si jahat. Makanya dalam Yakobus itu dibilang begini juga. Yakobus 2:19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Setan juga percaya. Konteks Yakobus pasal 2 itu adalah iman dan perbuatan. Nah, kalau setan disinggung di sini artinya setan mempunyai pengakuan iman yang benar, satu Allah, itu baik. Setan itu monoteis. Tapi ternyata hidupnya penuh dengan kejahatan. Saya kutip kata-kata dari Pendeta Budi Asali. Dikatakan begini, kepercayaan terhadap adanya satu Allah adalah kepercayaan yang benar. Tapi bagi setan, kepercayaan akan adanya satu Allah itu sama sekali tidak menghasilkan hidup yang benar. Jadi jelas bahwa orang yang mengaku beriman, tapi tidak membuktikan imannya dengan perbuatan baik, tidak berbeda dengan setan. Jadi iman yang benar itu iman yang bagaimana? Iman setan adalah iman yang hanya bersifat intelektual. Dia percaya Yesus itu Mesias, percaya Yesus anak Allah, percaya Yesus Allah. Itu hanya intelektual dan pengetahuan setan-setan ternyata tidak berdampak pada hidup mereka. Mereka tetap jahat dan tetap memberontak pada Allah. William Barclay bilang begini, secara intelektual iblis meyakini keberadaan Allah. Bahkan gemetar di hadiratnya. Tapi kepercayaan itu tidak mengubah mereka bahkan sampai hal yang paling kecil sekalipun. Itulah sebabnya biarpun setan-setan percaya satu Allah, biarpun setan percaya Yesus Mesias, biarpun setan percaya Yesus anak Allah, tapi sampai level intelektual saja, maka tidak mempunyai pengaruh apa-apa pada hidupnya. Saudara-saudara, maka orang kita bisa menarik bahwa orang Kristen yang mempunyai pengakuan iman yang benar, tapi kalau hidupnya tidak berubah, tidak ada perubahan dalam hidupnya seperti pengakuan imannya, maka itu sebenarnya sama dengan imannya setan-setan. Kalau kita membaca di Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ini bukan berarti selamatnya karena berbuat baik. Selamat itu karena iman. Tapi kalau imannya benar harus menghasilkan perbuatan baik. Orang-orang ini mengatakan Tuhan, Tuhan. Tapi Yesus bilang enyahlah kamu pembuat kejahatan. Berarti sementara pengakuan imannya benar. Tapi hidupnya tetap jahat. Karena itulah mereka tidak diselamatkan. Saudara, Barclay mengatakan bahwa sebenarnya ada dua macam kepercayaan. Pertama adalah kepercayaan yang murni intelektual. Yang tidak punya efek terhadap kehidupan. Misalnya, saya percaya bahwa jumlah kuadrat sisi miring dari sebuah segitiga siku-siku itu sama dengan kuadrat dari dua sisi yang lain. Secara matematis. Dan saya bisa membuktikan bahwa jumlah kuadrat dari tiga sisi segitiga itu sama. Saya bisa membuktikan. Setelah saya buktikan, lalu apa pengaruhnya dengan hidup saya? Setelah saya percaya bahwa derajatnya ini sekian, kuadrat sekian dari sisi ini, sisi ini, sisi ini. Saya percaya dan itu benar. Tapi kepercayaan pada kesamaan derajat kuadrat dari tiga sisi segitiga, itu apa dampaknya pada hidup saya? Tidak ada. Tapi ada jenis kepercayaan kedua, yaitu kepercayaan di intelektual yang mempengaruhi pola hidup. Contoh, 5.000 tambah 5.000 berapa? 10.000. Itu matematika dan intelektual. Waktu saudara pergi beli minum, botol minum, satu botol 5.000. Saudara kasih uang berapa? Saudara tidak akan mau bayar lebih dari 10.000, bukan? Kenapa? Karena setahu saudara 5.000 tambah 5.000 itu 10.000. Maka kepercayaan
kepercayaan bahwa 5.000 tambah 5.000 10.000 ternyata itu berdampak pada hidup saudara-saudara. Saudara tidak membayar lebih dari 10.000 untuk 2 botol minum. Maka kepercayaan pertama tentang segitiga tadi itu tidak berdampak pada hidup. Mengapa saya hanya bayar 10.000 untuk 2 botol minum? Karena saya percaya 5.000 tambah 5.000 atau 5.000 kali 2 itu 10.000. Maka keyakinan seperti itu berdampak pada hidup saya. Waktu saya belanja, waktu saya bertransaksi keuangan, itu mempengaruhi saya. Tapi yang pertama tadi soal segitiga, berapa derajatnya, itu tidak berkaitan dengan hidup saya. Maka sebenarnya iman itu ada 2 macam. Yang hanya murni intelektual, itu seperti iblis. Yang tidak berdampak pada hidup. Nah kira-kira, kalau kita sekarang ditanya, apakah kamu percaya Yesus Tuhan? Kita mungkin semua mengaku percaya. Percaya Allah Tritunggal, kita mungkin mengaku percaya. Kita bisa bikin pengakuan kredo-kredo iman. Tapi pertanyaannya, keyakinan imanmu itu berdampak pada hidupmu makin hari makin baik atau tidak? Kita tidak bicara kesempurnaan. Karena sepanjang di dunia belum sempurna, nanti di surga baru roh kita disempurnakan. Tapi setelah kamu mengaku iman Kristenmu, hidupmu makin hari tambah baik, atau stagnan, atau tambah buruk. Kalau hidupmu tidak tambah baik, itu bisa jadi imanmu hanya iman intelektual, dan itu tidak beda dengan iman setan. Saudara, saya membaca sebuah tulisan tentang bagaimana kita bisa mengucapkan doa Bapa kami, tapi kita tidak mengekspresikan itu di dalam perbuatan. Saya mau kutipkan kata-katanya. Kamu berkata Bapa, tapi kamu tidak berperilaku sebagai anak yang baik setiap hari. Kamu berkata kami, Bapa kami, tapi hidupmu penuh dengan egoisme, selalu aku dan aku. Kamu berkata yang ada di surga, tapi yang engkau pikirkan melulu hal duniawi. Kamu berkata dimuliakanlah namamu, tetapi engkau tidak menghormati Allah sebagaimana mestinya. Kamu berkata datanglah kerajaanmu, tetapi yang engkau maksudkan adalah keberhasilan versi duniawi. Kamu berkata jadilah kehendakmu, tapi yang engkau lakukan hanya yang engkau inginkan. Kamu berkata berilah kami makanan hari ini secukupnya, tapi engkau tidak peduli dengan orang lain yang lapar. Kamu berkata ampunilah kesalahan kami, tetapi engkau masih menyimpan rasa dendam dan iri kepada orang lain. Kamu berkata janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi engkau tidak berniat berhenti dari hidup yang berdosa. Kamu berkata lepaskanlah kami daripada yang jahat, tapi engkau tidak tegas menolak kejahatan. Kamu berkata karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, tapi engkau bertindak seolah-olah engkau adalah raja yang berkuasa dan mencuri kemuliaan Allah. Kamu berkata amin, tapi engkau tidak serius menanggapi doa Bapa kami. Kalau begitu mungkin imanmu iman intelektual seperti iman setan. Ingat, iman atau kepercayaan yang benar harus berdampak di dalam hidup saudara. Barclay bilang begini, percaya kepada Yesus artinya menghayati kepercayaan dalam seluruh aspek kehidupan dan hidup dari iman itu. Karena itu saudara, berimanlah secara benar, kalau tidak, saudara tidak ada beda dengan setan. Kalau semua orang menghayati ini, kekristenan pasti lebih baik. Ya. Sayangnya tidak. Sekarang yang kalimat kedua, setan itu ya. Apa urusanmu dengan kami? Ya. Di ayat 29 itu ya. Apa urusanmu dengan kami hai anak Allah? Di dalam Alkitab versi yang lain, Sclaber 2000 dia bilang, apa sangkut pautmu dengan kami? Hai Yesus, apa urusanmu? Apa sangkut pautmu dengan kami? Kalimat ini artinya apa? Nah, saya mau berikan komentar dari Clark tentang ayat ini. Dia bilang begini, terjemahan harfiahnya itu dari bahasa Yunani ya, ti emin kaisoi adalah apa urusan kami yang adalah urusanmu. Itu terjemahan harfiahnya. Yang mungkin dapat dipahami bahwa mereka menyatakan diri tidak punya rencana untuk mengganggu pekerjaan Kristus.
Sehingga dia tidak boleh ikut campur dengan mereka. Karena tampaknya mereka sangat ketakutan dengan kuasanya. Apa urusanmu dengan kami? Merupakan sebuah frase bahasa Ibrani yang seringkali muncul dalam perjanjian lama. Yang menunjukkan penolakan kasar terhadap sebuah permintaan atau sebuah keinginan untuk tidak terganggu oleh kehadiran atau tuntutan pihak lain. Di dalam perjanjian lama ungkapan itu selalu berkata, jangan ganggu, saya tidak berurusan dengan kamu dan kamu tidak berurusan dengan saya. Itu maknanya. Saya beri contoh, Hakim-Hakim 11 ayat 12. Apakah urusanmu dengan aku sehingga engkau mendatangi aku untuk memerangi negeriku? 2 Samuel 16 ayat 10. Apakah urusan dengan kamu hai anak-anak Seruya? 2 Tawarikh 35. Apakah urusan dengan aku Raja Yehuda? Semua kalimat itu mengatakan kita dua tidak ada urusan. Saya tidak berurusan dengan engkau, engkau tidak berurusan dengan aku. Dengan kata lain, waktu setan berhadapan dengan Yesus, apa urusanmu dengan kami? Hai Yesus anak Allah. Dengan kata lain setan bilang, kami setan-setan tidak punya urusan dengan kau Yesus. Dan kau Yesus tidak punya urusan dengan kami setan-setan. Nah saudara-saudara, di sini makin menegaskan bahwa setan menolak berurusan dengan Yesus. Dan itu jelas menunjukkan, membuktikan yang saya katakan tadi. Imannya bukan iman yang benar. Imannya hanya intelektual. Kalau orang iman benar, bagaimana pengakuan imannya benar tapi menolak berurusan dengan Yesus? Punya pengakuan iman benar tapi menolak berurusan dengan Yesus, itu menunjukkan imannya adalah iman yang tidak benar. Maka saudara-saudara, di sini setan-setan punya pengakuan iman tapi tak mau berurusan dengan Yesus. Dengan kata lain, mereka tidak mau terganggu dengan kehadiran Yesus. Apalagi bisa dikatakan setan-setan sangat membenci Yesus. Maka demikian juga di dunia ini. Ada orang-orang yang tahu siapa Yesus sesungguhnya, tapi enggan berurusan dengan dia. Henry bilang, perhatikanlah. Kita bisa saja memanggil Yesus anak Allah, namun tidak punya urusan apa-apa dengan dia. Orang-orang Kristen KTP yang sudah dibaptis, ikut perjamuan, tapi tidak selama hidupnya tidak berurusan dengan Yesus. Saya berasal dari daerah di mana kekristenan menjadi mayoritas. Dan saudara-saudara, kemarin baru Natal, biasanya di tempat saya, kalau kebaktian hari Minggu biasa ya kehadiran pas-pasan lah, gereja cukup lah. Tapi kalau Natal saudara, gereja tidak ada gereja muat. Maka harus dibuat tenda-tenda di muka tutup jalan. Kenapa? Karena ada banyak orang Kristen yang muncul tiba-tiba. Terus sepanjang tahun mereka ada di mana? Pendeta Rap-Rap bilang begini. Kapal selam konvensional itu bisa menyelam 3 hari. Setelah 3 hari di bawah laut baru muncul. Tapi Amerika bikin kapal selam lebih canggih. Bisa menyelam 3 bulan baru muncul. Hebat. Tapi kapal selam orang Kristen lebih canggih. Dia menyelam 1 tahun baru keluar. Jadi waktu Januari dia masih muncul karena masih tahun baru. Setelah itu dia mulai menyelam. Nanti Desember baru dia keluar. Orang-orang seperti itu dibaptis, perjamuan. Tapi mereka tidak berurusan dengan Yesus. Tidak beribadah, tidak berdoa, tidak baca kitab suci, tidak melayani. Kalau saudara model seperti itu, artinya saudara punya pengakuan iman. Tapi saudara menolak berurusan terlalu banyak dengan Yesus. Maka saudara pada dasarnya menggemakan kembali kata-kata setan. Apa urusanmu dengan kami, Yesus anak Allah? Saudara, setan bilang saya tidak punya urusan dengan Yesus. Tapi benarkah setan tidak punya urusan dengan Kristus? Mungkin sekarang setan tidak berurusan dengan Kristus. Tapi nanti pada akhir zaman, setan tidak mungkin tidak berurusan dengan Kristus. Kenapa? Karena Kristus akan duduk sebagai hakim yang menghakimi seluruh dunia termasuk setan-setan. Maka berlaku juga semua orang yang tidak mau berurusan dengan Yesus saat ini. Mereka satu hari nanti akan berurusan dengan Yesus ketika Yesus itu duduk sebagai hakim. Karena itu saudara-saudara, Henry bilang orang yang tahu siapa Kristus namun tetap membencinya dan tidak mau tunduk kepadanya dan kepada hukumnya, itu adalah anak sulung neraka. Semua yang tidak mau berurusan dengan Yesus bahkan membenci Yesus
1 hari akan berurusan dengan Yesus. Saya kalau di media sosial kadang-kadang jengkel lihat orang komentar Yesus. Kenapa Tuhanmu kok di tiang jemuran pakai kolor? Rasanya jengkel sekali dan saya bilang Tuhan segeralah datang hajar orang model begini. Tapi ternyata Tuhan belum datang-datang juga. Ya, nah tapi semua yang tidak berurusan dengan Yesus 1 hari akan berurusan dengan Dia. Karena itu berurusanlah dia dengan Dia dalam hidup saudara sekarang. Lalu kalimat terakhir. Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Dalam Markus dan Lukas hanya dicatat permohonan dari setan supaya jangan disiksa. Lihat Markus 5. Demi Allah jangan siksa aku. Lukas 8. Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku. Maka setan minta pada Yesus jangan siksa dia. Berarti yang menyiksa siapa? Siapa yang menyiksa? Yesus. Siapa yang disiksa? Setan. Di dalam Markus Lukas hanya ada permintaan jangan disiksa. Tapi dari versi Matius ada tambahan kata di sana. Yaitu Matius 8:29. Sebelum waktunya. Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Maka di sini setan tahu. Dia akan disiksa oleh Yesus. Tapi belum waktunya. Kapan waktunya? Pada penghakiman terakhir di akhir zaman. Karena memang Allah menyediakan 1 hari penghakiman buat semua makhluk hidup di Kisah 17. Dia telah menetapkan 1 hari pada waktu dengan mana ia dengan adil menghakimi dunia oleh seorang yang ditentukannya. Yesus Kristus akan jadi hakim akhir zaman. Dan pada saat itulah setan akan disiksa. Setan tahu itu. Tapi dia minta, jangan siksa kami sebelum waktunya. Setan tahu dia akan disiksa, tapi sekarang belum waktunya. Waktunya kapan? Nanti dia pengadilan akhir zaman. Makanya di Matius 25 ayat 41. Ya, dikatakan, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Setan tahu hal ini. Maka sekarang saudara-saudara, sekarang pikirkan ini. Setan tahu dia disiksa. Tapi belum waktunya. Kapan waktunya? Akhir zaman. Siapa menyiksa? Siapa? Yesus. Jadi di neraka nanti, setan akan disiksa. Tapi belum waktunya. Kalau begitu saya tanya, sekarang setan sudah ada di neraka atau belum? Setan tahu dia disiksa, tapi belum waktunya. Kapan waktunya? Pengadilan akhir zaman. Kalau begitu sekarang setan sudah ada di neraka. Belum. Nanti kalau setan masuk neraka, dia menyiksa atau disiksa? Dia disiksa. Kalau ini kebenarannya, setan belum ada di neraka, dan kalau masuk neraka nanti, dia disiksa, bukan menyiksa. Kalau pengertian ini kita tangkap dengan baik, maka kita akan melihat keanehan bahwa kitab suci berkata setan baru masuk neraka di akhir zaman dan disiksa. Tapi anehnya ada banyak orang yang mengaku hamba Tuhan. Tapi katanya pergi ke neraka. Di sana lihat setan-setan lagi menyiksa orang di neraka. Coba lihat Wahyu 20 ayat 10. Iblis yang menyesatkan mereka dilempar ke dalam lautan api dan belerang. Dan mereka disiksa. Setan itu disiksa. Tapi saya mau kasih kutipan ini. Coba lihat. Beliau sudah almarhum tapi saya tetap berikan kata-katanya. Saya diperlihatkan orang-orang yang masuk neraka. Begitu mengerikan orang-orang yang berdosa dicabik-cabik dan diterkam setan-setan. Dibawa ke neraka. Tuhan Yesus memandang wajah saya dan memperlihatkan apa reaksi saya terhadap orang-orang yang meraung. Terhadap orang-orang yang sangat menderita, dijarah dan dikeroyok setan-setan dibawa ke neraka. Terus saya juga melihat roh orang-orang mati masuk ke alam roh. Sebagian dikejar-kejar setan. Sebagian masuk ke satu tangga bersinar bagaikan pelangi yang disebut oleh Dr. Cole sebagai tangga Roh Kudus. Tuhan Yesus memperlihatkan proses orang-orang yang mati langsung masuk ke alam roh. Lalu sebagian dikejar-kejar setan-setan, ditangkap setan-setan, dijarah setan-setan. Mereka meraung, mereka menjerit. Setan-setan beramai-ramai membawa mereka, menggendong mereka, dibawa ke liang-liang neraka.
Saya baca sebuah buku, Kesaksian 7 Pemuda Kolombia. Kurang lebih sama. Katanya di neraka ada kolam-kolam api. Lalu orang berdosa dibuang ke dalam dan setan jadi algojonya sambil jalan-jalan lihat-lihat mana. Karena orang berdosa dari kolam api itu berusaha berenang ke pinggir dan keluar. Dan begitu ada yang sampai pinggir, setan tendang dia, tak masuk kembali. Ya, dan setan salah mata, satu orang berhasil keluar. Lari, setan langsung ambil trisulanya, garpu 3 dulu, tak, tarik, seret, masuk. Mary Catherine Baxter itu juga punya kesaksian yang sama. Seorang pendeta Korea, Park Yong-gyu, itu juga bahkan bikin filmnya. Sekarang saudara, orang-orang ini memberi kesaksian yang sama. Mereka pergi ke neraka, lihat setan menyiksa orang berdosa. Padahal setan sendiri dan Yesus sendiri mengatakan bahwa setan baru masuk neraka di akhir zaman. Kalau masuk neraka, disiksa, bukan menyiksa. Pertanyaannya, siapa yang angkat setan jadi algojo di neraka? Maka terserah saudara, mau percaya kitab suci atau percaya kesaksian-kesaksian yang bertentangan dengan kitab suci. Kita tidak anti kesaksian. Tapi kita hanya menerima kesaksian yang sejalan dengan kitab suci. Karena kitab suci adalah firman Allah. Tidak mungkin Tuhan berikan Alkitab sebagai firman Allah. Lalu memberikan sebuah pengalaman rohani yang melawan Alkitab. Hati-hati karena banyak orang memberikan penglihatan-penglihatan. Dan nubuat-nubuat. Tapi sebenarnya bohong. Yeremia 14 ayat 14. Para nabi bernubuat palsu. Demi namaku, aku tidak mengutus mereka, tidak memerintahkan mereka, tidak berfirman pada mereka. Mereka menubuatkan kepadamu penglihatan bohong, ramalan kosong dan tipu rekaan hatinya sendiri. Maka saudara-saudara, di sini kita lihat pengalaman bisa benar. Tapi pengalaman itu kalau dicocokkan dengan Alkitab, maksud saya adalah pengalaman bisa benar dialami. Tapi tidak peduli seberapa kamu mengalami pengalaman itu. Tapi pengalamanmu harus diuji oleh kitab suci. Lalu kamu memutuskan itu benar atau tidak. Nah, di sini kita belajar bahwa kekristenan, pikiran ini, jikalau neraka, kenapa sampai setan bilang, jangan siksa kami di neraka, jangan menghukum kami sebelum waktunya. Setan takut sama neraka. Dan setan takut dihukum oleh Tuhan. Saudara pikirkan. Kalau setan saja ngeri dihukum di neraka, siapakah saudara yang tidak ngeri dengan neraka? Saya baca di Facebook, seorang berkata, kenapa Kristen itu ya hanya mengandalkan juru selamat, kok harap gampang. Saya tidak percaya Yesus, kalau saya berdosa, biarlah saya masuk neraka. Kalau saya masuk neraka, di neraka nanti saya akan terima hukuman dengan lapang dada. Ada orang bilang begitu. Tapi saya bilang ingat, Yesus di Getsemani waktu berdoa. Kenapa berdoa sampai keringat darah mengalir? Yesus bukan takut mati. Tapi dia sedang menanggung murka Allah. John Calvin mengatakan Yesus telah melihat tsunami murka Allah yang akan segera menghantam dia di atas kayu salib. Yesus saja sebagai manusia gentar terhadap hukuman Allah. Di sini setan-setan juga gentar. Lalu siapa kamu manusia yang tidak gentar? Saya akan terima hukuman dengan lapang dada. Dadamu tidak akan lapang lagi tapi bolong. Karena itulah, maka selagi masih ada kesempatan. Untuk iblis imannya tidak benar dan dia tidak mungkin diselamatkan. Tapi saudara dan saya adalah orang dikasihi Tuhan. Kalau kita punya iman yang benar, kita dijanjikan hidup kekal dan keselamatan dalam Kristus. Karena itu bersyukurlah. Kalau saudara betul-betul beriman, bersyukurlah. Karena saudara lebih beruntung dari setan-setan.